Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dodi Dokong di Luar Nalar. Kali ini di Luar Nalar kedatangan tamu teman saya yang bisa dibilang lama lah, cukup lama saya kenal dengan beliau. Beliau punya pengalaman sedikit yang di luar nalar yang berhubungan mungkin bisa dibilang bukan hantu belau sih, tapi pengalaman yang seru lah. Boleh diperkenalkan dulu sebelumnya. Oke. Nama saya Aris, saya tinggal di Jakarta Pusat. Sedikit Mas Aris, Oke. apa pengalamannya tuh? Sedikit aja, cuil cerita. Apa ya? Oh ini gini, sekitar setahun yang lalu mungkin, setahun pas kita masih wabah COVID itu di istri saya. Oh, Istri saya itu kena kiriman sih katanya. Oke, Kiriman. kena kiriman. Sahabat di luar nalar, mungkin ini cerita lengkapnya dari Mas Aris tentang istrinya yang dapat kiriman. Bukan parcel ya. Kalau parcel mantap, ini kirimannya yang lain. Ya, boleh. Lanjutkan Mas Aris. Itu sebenarnya gini, itu udah lama kejadian mulai tahun 2021. Itu ketika almarhum bapak mertua saya meninggal, itu istri saya udah dapat kena. Saya pikir izin dulu. Silent. Ini gimana nih? Silent. Itu siapa? Angkat dulu. Pikir gua ada yang serius. Pak RT. Dia langsung panik. Kelihatan mukanya langsung panik. Udah. Langsung gini. Nanti kan diedit kan ini. Ulang lagi. Gimana cerita lengkapnya? Oh Mas gini, Aris? itu mulai kejadian tahun 2021 ketika bapak mertua saya meninggal, dan kami pulang ke Malang, dan kami lama di sana. Itu mulai dari situlah istri saya kena. Ya, itu akhirnya yang pas tahun 2022 ibu mertua saya meninggal, kami nggak pulang kampung karena waktu itu kami sekeluarga sakit. Nah, pas itulah masuknya. Itu pertama masuknya nggak ke istri saya, ke anak saya yang bungsu. Itu Siapa namanya tuh Mas Aris? namanya itu Nasila. Gitu. Yes. Alhamdulillah. Nasila Kalista Ziping, Piping lah, panggilnya Piping. Itu anak keempat saya. Nah, Piping itu yang kena. Pas itu hari Rebo, kan saya di Jakarta ini jualan bakso kan, dagang bakso. Nah, pas kami pulang itu sekitar jam setengah 11 malam, Piping itu mulai kumat Pak, mulai kena lah. Dia udah ngeraco ngomongnya, udah habis ngomong di ruang tamu kami itu, di tempat tinggal kami itu, berkumpullah segala makhluk halus, bangsa-bangsa halus itu. Mulai dari tepung lah, nggak mungkin lah. Mulai dari genderuwo lah, dindek lampir lah, semua ngumpul di situ. Itu kata siapa? Kata Piping. Yang kena Oh, itu kata Piping. Piping. Piping udah panas badannya. Oh, jadi Piping ngeliat. Piping kerasukan. Piping kerasukan. Piping ngoceh udah. Panas Pak, panas gitu. Istri saya spontan ambil mukena. Dia udah bacaan mulai yang dia bisa. Mulai Yasin, ayat kursi lah, semua yang bisa diucapin semua. Tapi itu nggak kebal. Maksudnya itu kebal, maksudnya nggak kalau kita kan di film-film kan kalau kita ada gitu kabur setannya. Malah kalau itu nggak, tambah jadi. Jadi Piping itu ngikutin. Jadi pas ayat istri saya bilang Yasin, Al-Qur'an Hakim, Piping itu ngikutin. Hantunya canggih berarti. Hantunya 2.0 hantunya. Ini nggak sama yang selain di TV-TV nih. Di TV kan kalau kita ngajiin setannya kabur. Atau kita bacain itu kabur, tuh nggak. Ngikutin jadi dia tuh. Padahal dia waktu itu ngajinya masih Iqra aja belum tamat. Ya. Bisa. Iqra belum tamat. Tapi itu setelah spontan dia bisa. Bisa. Hafal. Ngikutin terus. Sampai saya tuh bawa ambil garam, akhirnya kan saya ingat diberitahu bapak mertua saya kalau ada apa-apa, bawa garam, bacain ayat kursi, dibalutin ke anaknya gitu. Itu berhenti sebentar. 5 menit kumat lagi dia. Udah ngeraco lah. Jangan bunuh mama saya, jangan bunuh mama saya. Yang diucapin itu terus. Jangan Bunuh mama saya. Mama saya itu nggak jahat. Wow, ada apa ini? Gitu kan. Lalu pas terus itu, saya turun ke bawah ke warung saya. Saya tuh memang menyimpan di warung saya itu kayak apa itu? Bubuk bidara. Bubuk bunga bidara. Daun bidara kan itu katanya bisa menghalau gitu. Nah, pas itu saya ambil,
saya balurin ke anak saya, tuh piping itu salah sebuah badan, udah agak mendingan turun. Tapi jam 1:30 malam, kumat lagi dia. Sembuhnya itu dikatain jorok sama anak saya yang pertama. Oh. Jadi kalau Dikatain jorok apa orang Jawa itu dimisui gitu. Jancuk gitu. Jancuk gitu. Emang begitu. Bebas ini, bebas. Anak saya yang pertama itu bilang gitu. Udah matamu lah gitu-gitu udah gitu. Akhirnya setannya keder. Mungkin batin setannya, wih, sama dong setannya. Gitu. Setan ketemu setan. Iya, bola sendiri nih. Gitu. Akhirnya dia sadar, piping waktu itu. Tapi waktu itu saya agak apa ya? Gimana caranya mengulanginya? Menanggulangi inilah. Saya telepon adik saya. Waktu itu telepon adik saya, tapi nggak diangkat. Adik saya itu pasti bisa lihat gitu-gitulah. Dan anehnya pada waktu itu anak ketiga saya yang katanya ahli itu itu cuek bebek. Ketika saya sekeluarga tuh bingung lihat adiknya seperti itu, dia tuh cuek bebek. Nanti itu sembuh sendiri. Lanjutin dia tidur. Dia tetap tidur. Tidur doang. Dengan mimpinya. Mungkin dia caranya komunikasi begitu. Itu besoknya saya ditelepon pagi. Ada apa mas? Kemarin. Siapa nih yang nelfon? Adik saya, sepupu saya itu telepon. Ada apa mas ini? Ini dari saya semalam piping gini. Kena gini. Mas tulis ayat kursi, tapi nggak boleh fotokopi atau foto, tulis di kertas, tempelin di pintu-pintu masuk. Jadi pintu kan di apartemen kan kita ada 2 pintu kan, Nah itu saya tempelin itu. Itu untuk penanggulangan pertama. Yang kedua, itu bukan piping yang kena, tapi istri saya. Itu gimana ceritanya bisa tahu? Itu adik saya itu mulai tahunya kejadian pas itu adik saya, mertua saya meninggal itu. Ternyata istri itu udah diikutin katanya. Udah ada yang ngirim. Akhirnya saya, gimana cara menangnya? Mungkin Mbak harus ikhlasin. Nggak usah ungkit-ungkit sesuatu. Tahu kan ungkit ya kayak apalah itu. Ikhlasin aja, nggak usah ikut-ikut. Nah, adik saya pasnya gitu. Tapi saya waktu itu telepon ke bapak saya langsung. Pak, istri saya gini. Langsung bapak saya bilang saya punya guru ngaji, ustadz saya. Mungkin bisa menanggulangi. Mungkin kami ruqyah. Ruqyahnya gimana? Itu berarti long distance ya? Hari itu juga, Selasa, Rabu. Datang? Rabu itu saya telepon bapak. Rabu ditelepon bapak. Besok saya cerita anak ustadz saya. Kan itu Rebo, jadi Kamis. Kamis itu ada pengajian di Jember sana. Itu ngaji, itu diceritain akhirnya. Pas itu diceritain, malamnya itu pas jam saya disuruh tutup cepat. Kan saya biasa tutup jam 9, akhirnya saya tutup jam 8-an. Jam 8 kurang saya tutup. Tuh, istri saya suruh, anak saya mau diruqyah. Kan yang kena kan anak saya ceritanya. Anak saya diruqyah, sama video call gitu. Pegang anaknya ibu, saya pegang belakangnya anak saya, pegang. Ustadznya udah mulai baca-baca kata, bacaannya ruqyah. Ternyata anak saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada efek apapun. Yang berontak istri saya. Istri saya udah bergerak panas kayak gini itu. Udah. Pas dilihat istri saya itu yang di video call, bukan ustadznya ternyata. Ternyata hantu apa tuh yang menyusup ke istri saya. Kalau kita video call kan tahu ini bapak ini Pak Dodi gitu ya. Itu bukan. Di Pak Dodi itu berubah wajahnya itu udah rusak, hancur ya kayak sebangsa setan jin itu. Istri saya kaget, ternyata ustaz ternyata. Jadi di deskripsi istri Mas Haris itu hancur mukanya. Hancur mukanya, hidungnya itu blesek lah, mulutnya lebar lah, punya urap-urapan itu. Ustadznya itu. Jadi langsung ustadznya berkesimpulan, jadi ibu yang kena langsung gitu. Jadi aku langsung suruh pegang istri saya di tengkuknya. Pegang Mas, tangannya dipegang, saya pegang tangannya sama anak saya. Dibacanya tuh istri saya udah langsung gitu. Mual, bukan positif. Bukan masuk angin juga. Gimana dong, Dan ternyata keluarlah semua isi-isinya itu. Tapi nggak muntah, keluarnya muntah. Tapi nggak boleh dibuang. Maksudnya, jangan dibuang di toilet, Mas. Tolong taruh di kantong kresek gitu. Saya kantongin itu, keluar semua baunya, Pak. Terus terang itu, amis banget. Amis kok, darah gitu loh. Tapi bentuknya bukan darah, air apa kayak air-air gitu loh. Tapi baunya amis banget. Tolong cari sungai, buang di sungai itu. Untung apartemen ke sungai ya? Iya, dekat kita kan sebelah sungai. Akhirnya waktu aku turun, saya buang ke sungai. Lalu istri saya disadarin, dikasih kayak penangkal lah seperti itu tuh.
Setelah itu aman lah, alhamdulillah sampai sekarang aman. Cuma bapak Ustadz saya bilang gini, ini Mbak ada yang ngirim, orang terdekat, kita nggak tahu siapa lah, nggak usah seudon juga. Lalu bilang, ini dibalikin apa enggak? Gitu. Buat apa? Maksudnya dibalikin itu kan bisa Pak, dibalikin maksudnya orang yang ngirim akhirnya kena juga gitu. Alhamdulillah istri saya nggak usah, biar cukup berhenti di sini saya aja. Udah saya ikhlasin. Alhamdulillah istri saya bilangnya gitu. Terus maksud walaupun saya dalam hati balik no gitu. Terus ceritanya itu nembaknya itu buat apa? Nembaknya Boleh waktu itu rebutan lah. Oh, rebutan something lah. Ya, rebutan something lah kan. Oh gitu, oke. Terus aman tuh sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang aman. Gak ada apa-apa, zipping juga aman? Yang aneh zipping sekarang nih. Zipping itu dia, terus terang anak saya yang satu ini agak aneh Pak. Suka ngobrol sendiri. Ya aku nggak tahu ini. Ngobrol sendiri, joget-joget sendiri. Joget-jogetnya nggak berdua ya? Enggak, kakaknya kan berdua. Ini nggak tahu. Mungkin tugas Pak Dodi untuk menggali lebih dalam. Oke, sip. Itu jadi intinya sekarang itu kejadian itu aman ya? Aman, kejadian itu aman. Aman. Dan ada yang kedua nih. Apa tuh yang kedua? Tapi di tempat usaha saya. Oh. Tempat usaha saya Masih itu. nyambung? Kira-kira nyambung lah ya? Kira-kira insya Allah nyambung lah. Oh iya. Ada yang bilang gini, ini orang dari Bekasi, aslinya Bekasi sini, tapi sekarang tinggal di Sumatera. Dia nggak bisa ngomong langsung, tapi telepon ke saya. Mas Aris, tolong dilihat di dapurnya. Di dapurnya itu kayaknya ada yang ngirimin juga, kena juga loh. Bapak kok tahu? Ya tahulah. Bentuknya seperti apa? Dia ada cewek duduk di situ. Tujuannya apa Pak? Ya mungkin ingin warung sampean sepi lah, persaingan usaha lah intinya gitu. Orang jauh atau orang sekitar sini, saya bilang gitu. Yang ngirim maksudnya jauh. Dari ibu. Nah, bapaknya bilang gitu. Dari ibu langsung aku nyambungnya, apa ini episode kedua? Mungkin juga kan, season kedua kan ada. Terus gimana Pak? Mas beli garam kasar, itu sama air apa tuh? Air beras itu Pak? Air apa tuh? Yang cuci beras itu? Tajinnya itu. Oh, tajin kan udah dimasak. Air leri itu. Ya tajin mentah lah. Iya. itu pagi sama baca surat Al-Waqiah. Tolong disiram ke sekeliling. Itu 7 hari berturut-turut nggak boleh putus. Akhirnya pas hari ke-7 udah dikasih tahu, alhamdulillah Mas sudah hilang. Dan efeknya ngaruh Pak waktu itu. Mama pada waktu itu sepi langsung lonjatnya tuh drastis langsung. Omset saya tuh. Jadi alhamdulillah mungkin gara-gara itu. Jadi sampai sekarang saya dipantau sama bapak itu. Bapak Bekasi itu. Bapak itu mesti bilang, "Pak, gimana warung?" Biasanya gitu kan. "Aman Mas, aman." Gitu. Dan ya alhamdulillah lah sampai sekarang udah tahun ke-8 ini. Alhamdulillah. Aman ya? Aman, alhamdulillah. Jadi ada kemungkinan sama yang zipping kemungkinan ibu, sama. Itu tadi kan zipping nyebutnya ibu ya? Ibu gitu ya? Kemungkinan sama. Kemungkinan sama. Orang terdekat. Itulah lika-liku kehidupan. Jadi begitulah lika-liku kehidupan Mas Aris bersama hantu belau dan teman-temannya. Sedikit cerita dari Mas Aris yang anaknya termasuki dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di luar nalar lainnya yang mempunyai pengalaman seperti Mas Aris bisa DM di bawah. Di deskripsi kami ada nomor komen-komen atau komen-komen juga bisa, komen-komen juga di Instagram kami dan lain sebagainya. Sekian di luar nalar kali ini, sampai ketemu lagi di luar nalar berikutnya.